Setelah menunggu kurang lebih 5 tahun, akhirnya sequel dari Spider-Man Into the Spider-Verse rilis. Yang awalnya rilis tahun 2022, tapi karena Covid jadi delay ke tahun 2023. Masih melanjutkan kisah Miles Morales yang kali ini membawanya ke universe yang lebih luas. Penantian 5 tahun terbilang tidak mengecewakan. Film ini melampaui dari film pertamanya. Bukan dari segi actionnya aja, tapi ya sesuai judulnya. Film ini makin meluas ke berbagai universe. Malah Doctor Strange aja kalah, padahal mempunyai judul Multiverse of Madness. Masih madness ini film. Mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa film ini bagian awalnya rada lambat. Apalagi kalau nonton di trailernya itu yang paling ditunjukkan ya banyak berbagai macam Spider-Man. Dan kita harus nunggu itu setidaknya sampai pertengahan film. Gua termasuk yang nunggu mana nih adegan ABC-nya. Jelas sih yang gua suka dari film ini ya dari segi animasinya, terutama warna-warni banget di sini. Ada beberapa adegan yang warnanya itu susah dideskripsikan, kayak gimana ya? Tapi bagus dan kalian bisa lihat itu di adegan Gwen sama bapaknya. Dari segi cerita, gue juga suka meskipun ya standar umumnya film superhero lah. Bukan yang harus ikut mikir kayak The Batman. Tapi penambahan twist menuju ending itu keren. Gak cuma satu tapi ada 3. Ya meskipun ada yang udah ketebak tapi tetap gak membuat adegan itu menjadi gak keren. Untuk twistnya bakal gue jelasin di bagian akhir. Kemudian dari segi actionnya ya, sebenarnya actionnya gak jauh beda sama film pertamanya. Tapi yang bikin spesial di film ini dan wow-nya yaitu bagian Miles dikejar sama berbagai macam Spider-Man dari universe yang berbeda. Itu keren banget, apalagi penampilan Oscar Isaac bagus banget sebagai pengisi suara Miguel. Hal spesial lainnya mungkin untuk orang yang baca komiknya sih ya, karena bejibun cameo Spider-Man dari berbagai komik muncul di sini. Bahkan dari game juga muncul. Gua nggak terlalu banyak tahu soal komik jadi gak ngeh banget ada cameo ini itu. Tapi yang gua ngeh cuman Spider-Man dari PS4. Kemudian gua mau bahas sedikit karakter Spider-Man Punk. Kalau kalian lihat animasinya berbeda dengan tokoh utama ya, kayak si Miles, Gwen, Peter B. Di film pertamanya nggak ada yang kayak gini, kalaupun ada nggak sebeda ini. Spider-Man Punk ini kelihatan banget animasinya. Oke, masuk ke bagian twistnya, spoiler. Yang pertama itu ternyata si Miles ini anomali, karena seharusnya dia nggak digigit sama laba-laba, yang mana laba-laba ini bukan dari bumi dia, tapi bumi 42, sedangkan Miles di bumi 1610 lah. Ini menjawab kenapa si laba-laba ini ada angka 42-nya. Kemudian twist kedua, si Miles mendarat di bumi 42 karena DNA-nya dia udah kecampur sama laba-laba. Ini yang gua udah bilang tadi udah ketebak. Sama yang satu lagi ada Prowler di bumi 42 dan ternyata Miles sendiri yang menjadi Prowler. Ini juga udah ketebak, cuman tetap keren dan tetap berhasil menjadi kejutan. Kemungkinan sih sequelnya rilis tahun depan sih kalau nggak di-delay lagi ya. Gue bakal nungguin sequelnya siapa lagi, si Spider-Noir, Penny Parker, dan si Spidey Baby tuh bakal muncul lagi. Jadi buat nolongin si Miles itu. Ya kesimpulannya sequelnya melampaui dari film pertamanya sih. Dan gue gak kaget kalau ini film bakal dapat Oscar Best Animated Movie lagi. Karena layak dan memang sebagus itu film ini. Animasinya maksudnya gue, animasi di film ini. Kalau gak salah film pertamanya juga dapat kan ya. Jadi itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.